Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu yang disebut dengan huruf jar atau huruf khafd. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang isim, di mana ciri-ciri, salah satu dari ciri-ciri isim dia bisa kemasukan huruf jar. Tapi kemarin belum kita bahas ya apa yang disebut dengan huruf jar. Baru kita bahas tentang beberapa contoh saja dari huruf jar. Pada dasarnya huruf jar adalah huruf yang hanya bisa masuk pada kata benda atau isim. Huruf jar itu terdiri dari 9. Ingat-ingat 9. Dimana dari 9 itu ada juga yang di dalamnya terkandung huruf qasam atau huruf sumpah. Nanti akan kita bahas ya. Kita ingat-ingat dulu dari ke-9 huruf jar tersebut. Yang pertama yaitu min, artinya dari, ila artinya ke, an artinya tentang, ala artinya atas atau di atas, fi artinya di atau di dalam, rubba artinya betapa banyak atau betapa sedikit, atau bisa juga berapa banyak atau berapa sedikit. Kemudian ada huruf li. Kemudian ada li artinya milik atau untuk. Kemudian ada huruf K artinya seperti. Kemudian ada huruf B artinya dengan. Nah, yang ke-9 ini yang tadi kami sebutkan yaitu adalah huruf qasam, di mana huruf qasam terdiri dari 3 huruf. Yang pertama wawu, ya kemudian ba, bi, kemudian yang ketiga ta. Tapi B di sini berbeda dengan huruf jar yang tadi kami sebutkan ya. Jadi huruf qasam secara definitif adalah huruf sumpah. Kalau kita melihat, kita membaca Al-Quran, ada banyak ayat yang dimana Allah bersumpah dengan ciptaannya. Misalnya was-sama'i wat-thariq. Nah, huruf wa di situ bukan wawu yang berarti dan, tetapi artinya demi. Selain wa, huruf qasam atau huruf sumpah juga bisa dengan menggunakan huruf bi, ba. Ba berkasroh ya, billahi. Kemudian selain huruf ba juga bisa menggunakan ta, yaitu tallahi. Tapi dalam hal ini tentu kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir kita akan mencontohkan secara singkat apa saja bagaimana cara penggunaan huruf jar ketika berhadapan dengan isim. Yang pertama misalnya kita urutkan dari mulai huruf min. Misalnya aku datang dari masjid, berarti jitu minal masjidi, atau hadartu minal masjidi, aku telah hadir dari masjid, atau hadartu minal majlisi, aku telah hadir dari majlis. Kemudian yang kedua ila, yaitu ke. Misalnya tawajjahtu ilallah, aku menghadap kepada Allah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu an, artinya tentang. Perlu diketahui teman-teman bahwa ketika memahami huruf jar yang satu ini yaitu an, akan kita ketemukan bukan hanya berarti bermakna tentang, tetapi banyak memiliki beberapa makna ya. Ada yang sifatnya kontradiksi, misalnya enggan atau tentang atau dari juga bisa. Tapi dalam hal ini kita ambil simpelnya saja untuk mempermudah kita. An bisa pada umumnya diartikan dengan tentang. Misalnya aku berbicara tentang ilmu, berarti tahaddatsu 'anil ilmi. Kemudian huruf jar yang selanjutnya yang keempat yaitu fi. Misalnya aku meletakkan pena di bawah laci atau di dalam laci. Wada'tul qalama fid durji. Wada'tul qalama fid durji. Aku meletakkan pena di dalam laci. Huruf jar yang berikutnya yaitu rubba. Rubba juga memiliki makna unik, terkadang bisa bermakna berapa banyak atau berapa sedikit, atau betapa banyak, betapa sedikit. Misalnya kita mengatakan berapa banyak orang yang mulia, berarti kita mengatakan rubba rajulin karimin. Atau dalam sisi lain kita juga bisa mengartikan berapa sedikit orang yang mulia, tergantung nanti konteksnya. Kemudian huruf jar yang berikutnya yaitu huruf K. K yang bermakna seperti. Misalnya wajahmu seperti rembulan, berarti wajhuki atau wajhuka kalau untuk laki-laki, wajhuki untuk perempuan, kal qamari.
wajahmu seperti rembulan, kal qamari, wajhuki kal qamar. Atau huruf jar yang berikutnya yaitu li atau la. Sebenarnya li ya, li kasroh. Misalnya hadzal qalam li Zaidin, pena ini milik Zaid. Hadzal qalam li Zaidin, pena ini milik Zaid. Kemudian huruf jar yang berikutnya yaitu bi yang bermakna dengan. Misalnya aku menulis dengan pena, berarti aktubu bil qalami atau katabtu bil qalami. Kemudian yang terakhir yaitu huruf qasam yang terdiri dari huruf wa, bi sama ta. Wa bi sama ta. Wawu fathah, ba kasroh, kemudian ta fathah. Wallahi billahi dan tallahi. Ini saja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron ala husni timamikum. Dumtum fi riayatillah. Ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.